Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita telah dibawa keluar dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik 5. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama adalah Milanda Fiona Delviza dengan NIM 23183. Yang kedua saya sendiri yaitu Salmita Sakina dengan NIM 2311102. Yang ketiga ada Umi Amina Lubis dengan NIM 2311106. Baik, materi pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu topik 5 tentang Dolly the Sheep. Yang pertama yaitu Dolly of Finders was the first mammal to have been cloned from an adult somatic cell, yang artinya adalah Dolly seekor domba betina Findorset adalah mamalia pertama yang berhasil dikloning dari sel somatik dewasa. Adapun Dolly merupakan noun, merupakan determinan, Finders mammal, and somatic cell merupakan noun, lalu ada was sebagai to be, the sebagai determinan, and juga sebagai determinan, for sebagai adjective, to have sebagai to infinitive, yang dimana have di sini memiliki arti mempunyai, be successful sebagai adverb, karena di belakang ada ly, jadi kami meletakkannya sebagai adverb. Lalu cloned sebagai verb, di mana menunjukkan kata kerja. From sebagai prepositions, adult sebagai adjective. Baik, untuk nomor 2 yaitu Dolly was formed by taking a cell from the other of her biological mother. Artinya, Dolly dibentuk dengan mengambil sel dari ambing ibu kandungnya. Yang dimana nomor 2 ini merupakan simple past tense karena adanya was sebagai bentuk kata dahulu, lalu ada kata kerja yang merupakan penambahan ing di belakang yaitu taking. Jadi Dolly, cell, and other, and mother sebagai noun, was sebagai to be, format taking sebagai verb, from sebagai prepositions, the sebagai determinant, of sebagai prepositions, her sebagai bentuk pronoun. Lalu untuk nomor 3, Dolly's embryo was created by taking the cell and inserting it into a sheep ovum. Di mana ini memiliki arti embrio Dolly dibuat dengan mengambil sel dan memasukkannya ke dalam sel telur domba. Di sini merupakan bentuk kalimat simple past tense, di mana menggunakan kata was and penambahan ing pada kata kerja yaitu take. Dolly's embryo, cell, sheep ovum sebagai noun, was sebagai to be, created, and taking sebagai verb, inserting also sebagai verb, by sebagai prepositions, the sebagai determinant, and sebagai kata hubung, into sebagai adverb, sebagai determiner. Lalu untuk nomor 4 yaitu it took 424 attempts before an embryo was successful. Yang artinya butuh 434 usaha sebelum embrio berhasil.
Di sini tense termasuk juga ke dalam simple past tense karena ada bentuk dahulu yaitu was. Lalu untuk it kami meletakkannya sebagai pronoun, took and attempt, successful kami meletakkan sebagai adjective. Successful kami meletakkan sebagai adjective karena ada kata full di belakang kata verb kata adjective sukses. Lalu before kami meletakkan sebagai adverb. Embryo sebagai noun, was sebagai to be. Baik, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Milanda Fiona Delviza. Kepada Milanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada the embryo was the space inside a female sheep that went through normal pregnancy. Yang artinya, embrio kemudian ditempatkan di dalam domba betina yang mengalami kehamilan normal. Nah, di sini, the embryo itu termasuk kata benda, dan was then placed inside itu termasuk ke adverb. A female sheep itu termasuk noun, dan that went through itu dia termasuk kata kerja. Next. Di sini, she was cloned in the Roslin Institute in Scotland by British scientists Sir Ian Wilmot and Kate Campbell, and lived there from her birth in 1996 until her death in 2003 when she was 6. Yang artinya dia di-cloning di Roslin Institute di Skotlandia oleh ilmuwan Inggris Sir Ian Wilmot dan Kate Campbell, dan tinggal di sana sejak kelahirannya pada tahun 1996 hingga kematiannya pada tahun 2003 ketika dia berusia 6 tahun. Nah, di sini she merupakan termasuk pronouns dan was itu to be. Cloned itu dia termasuk verb. Namun di sini karena pakai id, itu dia termasuk di masa lampau. Makanya dia di sini termasuk simple past tense. And di sini ada at the Roslin Institute in Scotland, itu dia termasuk adverb, dan British scientist Sir Ian Wilmot and Kate Campbell ini dia termasuk noun atau kata benda, dan lived itu dia termasuk verb, the from itu dia termasuk adverb, and her birth itu dia termasuk possessive form. Dan in 1996 itu dia termasuk adverb juga, dan her death itu dia termasuk possessive form. Dan in 2003 dia itu termasuk adverb juga, dan she dia termasuk pronouns, dan was sick itu tambahan. Next. She was born on 5 July 1996, but not announced to the world until 22 February 1997. Her stuffed remains were placed in Edinburgh's Royal Museum. Artinya, dia lahir pada 5 Juli 1996, tetapi tidak diumumkan kepada dunia sampai 22 Februari 1997. Sisa-sisa bonekanya ditempatkan di Museum Kerajaan Edinburgh, dan she merupakan pronouns. Born on 5 July itu termasuk adverb,
announcement itu termasuk verb, dan the word itu termasuk noun. 24 February itu termasuk verb juga, dan her suffered itu dia termasuk possessive form, dan were placed itu dia termasuk verb juga, dan Andy Books di sini dia termasuk possessive form juga, dan Royal Museum itu termasuk ke dalam noun. Next. Dolly was publicly significant because the effort showed the genetic material from a specific adult cell programmed to express only a distinct subset of its genus can be reprogrammed to grow an entirely whole organism. Nah, artinya secara signifikan Dolly ini sangat penting karena upaya tersebut menunjukkan bahwa materi genetik dari sel dewasa tertentu atau diprogram untuk mengekspresikan hanya subset yang berada dari gennya dapat diprogram ulang untuk menumbuhkan organisme yang baru. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Milanda Fiona Zelviza. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Umi Amina Lubis. Kepada Umi saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yakni Dolly was publicly significant because the average saw that genetic material from a specific adult cell programmed to express only a distinct subset genus can be reprogrammed to grow an entire new organism. Yang mana artinya secara signifikan si Dolly ini sangat penting karena upaya tersebut menunjukkan bahwa materi genetik dari sel dewasa tertentu yakni yang diprogramkan untuk mengekspresikan hanya subset yang berada di dalam gennya dapat diprogram ulang untuk menumbuhkan organisme yang baru. Nah, untuk kalimatnya ini di mana Dolly ini termasuk di mana Dolly the average genetic materials and genus and organism termasuk ke dalam noun atau kata benda. Lalu untuk kata was itu termasuk ke dalam to be, dan untuk kata publical kemudian only and trial itu termasuk ke dalam adverb atau kata keterangan. Lalu untuk kata signifikan, specific adult, distinct, and new itu termasuk ke dalam adjektif, yakni kata sifat. Lalu untuk kata because, lalu untuk to and of itu maksud saya untuk kata because dan that itu termasuk ke dalam kata conjunction atau kata hubung. Lalu kemudian untuk kata so, programmed, express, and can, serta reprogrammed itu termasuk ke dalam kata verb atau kata kerja. Lalu untuk kata to, of, and ya, lalu untuk kata to dan of itu termasuk ke dalam preposition. Lalu kemudian pada kalimat ini menggunakan tenses yakni simple present tense. Selanjutnya moderator. Kemudian yang selanjutnya yakni before this demonstration it had been shown by John Groth that nuclei from differentiated cell could give rise to an entire organism after transplantation into an enucleate egg, yakni artinya sebelum demonstrasi ini pertama kali telah ditunjukkan oleh John Gurdon pada bahwa nukleus dari sel yang berdiferensiasi dapat memunculkan seluruh organisme setelah ditransplantasikan ke dalam sel telur yang berinti. Nah, di mana untuk kalimat ini untuk kata before itu termasuk ke dalam conjunction atau kata hubung. Lalu untuk kata
This dan it itu termasuk ke dalam pronoun, dan untuk kata demonstration, John serta nuclei, Excel serta organisme dan transplantation serta itu termasuk ke dalam noun atau kata benda. Lalu untuk kata had, saw serta could, device, and couldn't itu termasuk ke dalam verb atau kata kerja. Dan untuk and tried itu termasuk ke dalam adjektif atau kata sifat. Nah, dan pada kalimat ini dia menggunakan simple past tense. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Umi Aminah Lubis yang sudah menyampaikan materi terakhir. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.